Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 2 yang akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul tipe berkas pengangkut. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok, mata kuliah, anatomi dan perkembangan tumbuhan. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, di antaranya ada Adelia Nur Hikmah, ada Amar Malik, Bakiatus Solihah, dan Dian Syaki. Langsung lanjut ke pembahasannya ya. Berkas pengangkut adalah jaringan pada tumbuhan yang berfungsi untuk mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis dari satu bagian ke bagian lain. Jaringan ini terdiri dari silam dan floem, di mana silam berfungsi untuk mengangkut air dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, di sini saya akan membahas tentang tipe-tipe kolateral. Yang pertama itu ada tipe kolateral terbuka. Tipe kolateral terbuka adalah tipe kolateral yang kambiumnya terletak di antara silem dan floem. Contohnya terdapat pada gambar di atas ini. Di situ terdapat floem dan silem, lalu di tengahnya itu terdapat kambium. Dan jaringan ini hanya terletak pada akar, sedangkan pada batang tidak ditemukan. Tipe ini biasanya ditemukan pada tanaman dikotil. Kenapa kolateral terbuka hanya ada pada akar dan hanya pada tanaman dikotil? Karena dikotil memiliki kambium yang memungkinkan pertumbuhan sekunder, sedangkan pada bagian seperti daun, bunga, batang itu tidak memiliki pertumbuhan sekunder dan tidak memiliki kambium. Contoh pada kolateral terbuka ini terdapat pada batang bayam. Contohnya seperti pada gambar di samping ini. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada tipe kolateral tertutup. Tipe kolateral tertutup adalah tipe kolateral yang tidak memiliki kambium di antara silem dan floemnya. Contohnya itu terdapat pada gambar di atas ini. Di sini itu hanya ada silem dan floem dan tidak memiliki kambium di tengah-tengahnya. Jaringan ini hanya terdapat pada batang, sedangkan pada akar tidak ditemukan. Tipe ini biasanya ditemukan pada tumbuhan monokotil. Kolateral tertutup hanya ada pada batang dan pada tumbuhan monokotil karena monokotil tidak memiliki kambium, sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Dan susunan ini cocok untuk struktur batangnya yang sedang. Dan tipe yang ketiga yaitu adalah bikulateral. Bikulateral adalah salah satu tipe berkas pengangkut pada tumbuhan di mana silem atau jaringan pengangkut air dan unsur hara diapit oleh dua floem, yaitu jaringan pengangkut hasil fotosintesis. Di sini terdapat pada gambar di atas ini. Di situ terdapat floem, lalu ada kambium, lalu ada silem, lalu di bawahnya itu terdapat floem lagi. Jadi ada dua floem yang mengapit silem di tengah-tengahnya. Jaringan ini terdapat pada batang dan daun. Tipe ini biasanya ditemukan pada tumbuhan dikotil. Kenapa tipe bikolateral hanya terdapat pada batang dan daun dan pada tumbuhan dikotil? Karena bagian ini berfungsi dalam transportasi air dan hasil fotosintesis, sehingga membutuhkan sistem pengangkut yang lebih kompleks seperti floem, silem, lalu floem lagi. Akar tidak memerlukan susunan seperti itu karena hanya mengangkut air dari tanah ke atas. Kenapa hanya pada tumbuhan dikotil? Karena dikotil memiliki kambium dan kemampuan pertumbuhan sekunder, sedangkan monokotil tidak memiliki struktur tersebut, sehingga tidak bisa membentuk susunan bikolateral. Contohnya itu terdapat pada batang alang, pada gambar di samping ini. Selanjutnya ada tipe berkas pengangkut yang terakhir yaitu tipe radial, di mana silem dan floem terpisah, tersusun secara berselang-seling. Pada tipe berkas pengangkut radial ini, jaringan hanya terdapat pada akar, sedangkan pada batang itu tidak ada. Tipe ini juga dapat ditemukan
pada tanaman dikotil maupun monokotil. Mengapa sih radial hanya ada pada akar? Karena tipe radial ini mencerminkan fungsi transportasi awal pada akar, di mana xilem dan flum tidak berdampingan, melainkan berselang-seling agar efisien dalam menyerap udara dan zat hara dari tanah. Ini terdapat di seluruh akar dikotil maupun monokotil, contohnya pada akar jagung. Pada akar jagung. Selanjutnya ada tabel perbandingan. Yang pertama ada kolateral terbuka, letak xilem dan flumnya itu berdampingan. Lalu tengahnya tuh ada kambiumnya. Ditemukan pada tumbuhan dikotil. Contohnya bayam, tomat, kacang tanah, kapas, dan tembakau. Yang kedua ada kolateral tertutup, yaitu letak xilem dan flumnya itu berdampingan tanpa ada kambiumnya. Ditemukan pada batang tumbuhan monokotil, contohnya pada jagung, padi, pisang, rumput teki, dan kelapa. Yang ketiga ada bikolateral, yaitu xilemnya itu diapit oleh dua flum. Terdapat kambium di antara xilem dan flumnya. Ditemukan pada batang dan daun dikotil, contohnya pada cabai, tomat, kentang, labu siam, dan terong. Yang keempat ada konsentris amfikibral, yaitu letak xilemnya di tengah dikelilingi oleh flum. Tidak ada kambiumnya. Ditemukan pada akar tumbuhan paku, contohnya pada semanggi, paku tanduk, rusa, paku kawat, paku suplir, dan lain-lain. Yang kelima ada konsentris amfifasal, yaitu flumnya itu ada di tengah dikelilingi oleh xilem, tidak adanya kambium, dan ditemukan pada batang monokotil, contohnya pisang, jagung, bambu, nanas, dan tebu. Yang terakhir ada tipe radial, letak xilem dan flumnya itu berselang-seling dan tidak ada kambium. Ditemukan pada akar dikotil dan monokotil, contohnya ada jagung, ada padi, ada kedelai, kacang hijau, dan wortel. Tipe jaringan pengangkut yang letak floemnya dikelilingi oleh xilem. Konsentris amfifasal adalah tipe konsentris dengan floem berada di tengah dan xilem. Jaringan ini hanya terdapat pada batang, sedangkan pada akar sangat jarang. Tipe pada tanaman ini juga ditemukan pada monokotil. Karena hanya ditemukan pada monokotil, kenapa kebanyakan ditemukan pada bagian batang? Tipe amfifasal biasanya hanya ada pada tanaman monokotil seperti jagung atau pisang. Hal ini karena monokotil tidak mempunyai kambium, jadi tidak tumbuh membesar seperti dikotil. Susunan amfifasal, floem di tengah, xilem di luar, membantu batang monokotil menyalurkan udara dan makanan ke segala arah dengan cepat. Ya, contohnya seperti ini ya. Lanjut kita ke konsentris amfikribal, adalah tipe konsentris dengan xilem berada di tengah dan floem seperti ini ya. Mengelilingi xilem, jaringan ini hanya terdapat pada akar, sedangkan pada batang jarang ditemukan. Tapi memang ada beberapa tanaman paku yang memiliki tipe amfikibral pada batang. Biasanya tipe amfikibral pada batang disebabkan oleh yang pertama, kesederhanaan struktur pada tumbuhan paku. Lalu yang kedua, adaptasi lingkungan lembab atau udara. Lalu yang ketiga, usia jaringan masih muda atau belum terdiferensiasi. Lalu yang keempat, tidak adanya kambium, tidak ada pertumbuhan sekunder. Tidak adanya kambium. Tipe jenis tumbuhan biasanya pada tanaman paku-pakuan. Lanjut, kenapa konsentris amfikribal hanya pada akar dan jarang pada batang serta hanya pada tanaman paku-pakuan? Karena susunan yang sederhana lebih cocok untuk fungsi akar dalam penyerapan air. Tipe ini hanya ditemukan pada tumbuhan paku karena tumbuhan paku masih tergolong tumbuhan tingkat terendah dengan sistem pengangkut yang primitif, sedangkan tumbuhan bijian seperti monokotil dan dikotil membutuhkan sistem pengangkut yang lebih kompleks. Ya, contohnya seperti pada akar semanggi ya.
Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan adalah tipe berkas pengangkut pada tumbuhan sangat beragam dan disesuaikan dengan struktur serta fungsi organ tumbuhan. Perbedaan berkas pengangkut pada tumbuhan karena adanya adaptasi tumbuhan dalam mengatur transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis secara efisien sesuai dengan kebutuhannya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.